by myself and that's okay with me. Now I'm diplomatic status, baby, stay away from me. Halo sahabat-sahabat pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Selaku Komunitas Daerah. Nah, kali ini kita bakalan mengulik atau mengupas sisi lain dari daerah Bulukumba. Kalau mendengar nama Bulukumba, pasti yang terlintas di pikiran kita pasti Pantai Bira yang indah atau kapal pinisi yang sudah mendunia kan? Iya. Tapi ternyata Bulukumba juga punya komunitas yang gak kalah keren loh. Wah, Apa itu? Namanya Komunitas Keluar Main Bulukumba. Oh alah. Nah, komunitas ini ngajakin kita terutama Gen Z atau generasi muda untuk lepas dari gadget, Untuk keluar dari zona nyaman kan? Bertemu orang-orang baru. Bermain dan melakukan kegiatan seru bersama-sama. Penasaran keseruan ngobrol bareng narasumber kali ini? Yuk langsung saja kita mulai podcast hari ini. Pada kesempatan kali ini meskipun dipisahkan oleh jarak, Kita tetap berkesempatan menyapa seorang narasumber yang bergabung bersama kita secara daring. Oke, langsung saja saya akan bacakan sedikit biodata singkat dari Kak Ersal ini. Nama beliau Kak Ersal, lahir di Ujung Pandang dan sekarang sedang menetap di Bulukumba. Beliau ini salah satu dari alumni Universitas Islam Alauddin Makassar loh. Dan beliau dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Kakak Echa. Hai Kak Echa. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah saya baik dan sedang minum kopi. Wah. Baik Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan podcast bersama kami. Oke Kak, sebelumnya pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, kalau boleh tahu sebenarnya bagaimana sih awal mula terbentuknya komunitas Keluar Main Bulukumba? Kalau komunitas Keluar Main itu pertama, soalnya kami ada beberapa orang, termasuk kakak Rafli, kakak Tantri, sama kakak Ican sama kakak Farid. Nah, kami itu nongkrong di satu tempat di Bulukumba. Itu space-nya kecil. Di situ kita sharing karena kebetulan kita semua sudah umurnya itu di atas 20-an lebih. Jadi kita ini akhirnya kayak butuh semacam wadah bermain begitu. Tapi sebenarnya dari situ saya lihat dulu, saya lempar sama teman-teman apakah bagaimana kalau kita bikin wadah bermain. Nah, referensinya itu sebenarnya ada di beberapa daerah yang lain, mungkin ya lebih duluan mungkin sudah melakukan hal yang sama. Dari situ kita akhirnya buat juga ya, mungkin namanya berbeda tapi semangatnya sama tentang bagaimana mengembangkan mempertahankan permainan tradisional. Itu sebenarnya alasan kenapa kita memulai ini. Itu kalau pertanyaan tadi. Iya Kak. Baik Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi tuh menarik sekali ya. Jadi berarti komunitas ini lahir dari semangat anak muda yang ingin menciptakan ruang positif ya untuk berkembang bersama. Ya pastinya seperti itu. Nah, ini bisa bicarakan dulu situasi kondisi di kepemudaan Bulukumba. Nah, kan sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan itu ada banyak bidang yang bergerak. Sementara sekarang kepemudaan itu bergerak di arah yang mungkin lebih positif. Nah, kami juga berpikir nih, maksudnya dari beberapa kegiatan-kegiatan juga kan kita memang sering buat kegiatan, tapi kita mau yang rutin nih dan berkelanjutan. Akhirnya kita laksanakan ini dan situasi dan kondisi sekarang melihat bahwa banyak pemuda yang lebih banyak di karaoke, di warkop dan sebagainya. Ya Kak, keren sekali ya semangatnya dan menarik sekali untuk dijadikan motivasi bagi daerah-daerah lainnya. Betul. Nah Kak,
Apa tujuan utama didirikannya komunitas keluar main Bulukumba itu? Kalau tujuan sebenarnya ada beberapa sebenarnya. Yang pertama tadi mungkin berbicara soal bagaimana kita sebagai generasi muda itu mempertahankan dan mengembangkan lah ceritanya persoalan ini permainan tradisional. Itu kan sebagian dari budaya dan perlu dilestarikan. Kita sebagai pemuda harusnya menjadi kendaraan melestarikan itu semua. Nah, itu tujuan pertama. Sebenarnya yang kedua, sebenarnya kita memang mau buat wadah untuk teman. Ini kan umum, semua bisa terlibat. Semua kalangan bisa terlibat. Kita tidak memandang umur, ras, dan suku. Kita melibatkan semua yang mau bermain, mau berinteraksi, mau membangun kebersamaan. Kak, jadi pertanyaan selanjutnya itu, kalau melihat dari aktivitasnya itu, komunitas ini cukup aktif dan kegiatan apa saja yang biasanya rutin dilakukan oleh komunitas keluar main Bulukumba? Kalau komunitas ini kan sebenarnya terbilang masih muda. Terbilang masih muda dan sebenarnya kegiatan itu masih kegiatan yang rutin per minggu, setiap minggu. Kita punya 2 agenda setiap minggu, itu di KPD sama kegiatan di Jumat malam itu kita main bersama keluar mainnya di Jumat malam. Jadi ada kegiatan yang rutin itu masih berjalan setiap minggu 2 kali untuk sebentar. Tapi dalam waktu dekat ini ada beberapa agenda mungkin yang akan dilakukan sama teman-teman, baik itu sebelum Agustus dan pada saat Agustus. Nah, kalau boleh tahu itu agenda seperti apa, Kak? Kalau agenda yang dekat ini yang kami sedang merancang itu berkaitan dengan dia semacam kegiatan outbound yang keluar ke tempat wisata untuk kita mengeksplor baik itu wisatanya dan juga bermain di sana. Wah, keren sekali ya Kak, menarik sekali. Juga kalau didengar dari penjelasan sebelumnya, komunitas ini bukan cuma tempat untuk berkumpul, bisa juga buat dapat teman baru, dapat pembelajaran baru. Keren. Iya, targetnya memang ke sana. Jadi teman-teman yang datang itu kita usahakan dia saling mengenal. Kalau bisa ya membangun kekerabatan yang positif lah tuh sama lain. Berapa nih sekarang jumlah anggota dari komunitas Kak? Seberapa besar nih keterlibatannya? Kalau jumlah pesertanya terakhir yang saya dapat yang sudah masuk grup yang sudah masuk grup itu 110 kalau 120. Sudah banyak ya. Oh iya Kak. Dan kalau semisal kayak kan ada kegiatan di mana kita keluar untuk main. Nah itu kira-kira berapa sebagian dari jumlah yang di grup yang datang atau semua atau sebagian kecilnya saja Kak? Kalau ini kan baru kita merancang nih. Sebenarnya untuk keluar itu jadi kalau kita kegiatannya keluar ke semua ke tempat wisata. Ini sebenarnya kita di luar dari peserta yang biasa ikut. Sebenarnya targetnya juga itu, cuman kita open regis sama teman-teman semua. Iya baik Kak. Jadi upayanya adalah mengajak semua orang yang mau pergi ke suatu tempat wisata dan kita di sana itu akan banyak mengeksplor bagi lokasi dan di sana ataupun juga permainan yang akan berlangsung di sana. Itu sebenarnya penjelasan. Nah, kalau selama menjalankan ini program, apa sih kendala-kendala yang telah muncul selama berjalannya komunitas kita ini? Kalau kendala itu sebenarnya di awal itu ada beberapa kendala, tapi dalam berkegiatan menentukan hal wajar lah kendala-kendala. Tapi
muatan kendalanya itu berkaitan dengan mungkin penyebaran informasinya. Ketika kita publish, bagaimana respon orang. Nah, itu kan tidak semua langsung memahami apa maksud ini keluar main di Guntung. Itu pun saya tidak tahu apa faktor masyarakat maksudnya kurang terlalu update dan bagaimana perkembangan di luar seperti apa. Tapi saya tahu sejauh ini dia tidak gampang begitu memahami, apa yang masuk dalam keluar ini. Masih banyak orang-orang yang bertanya, saya bilang ini komunitasnya jika yang bisa main, padahal dia tidak seperti itu kan. Sudah komunitas ini berdirikan itu ada. Dia tidak, ketika kita main di situ, dia tidak melihat persoalan kau dari mana, siapa, dan apa, untuk apa, dia tidak ada. Tapi yang harus kau tahu adalah ada informasi penting nih bahwa permainan sebelum bermain itu ada aturannya, kayak sekolah tumbler, kasih harus buang sampah pada tempatnya, dan terus berpakaian yang nyaman, yang sopan. Itu di sebenarnya aturan yang memang berkaitan dengan hal-hal positif juga aturannya, dan itu bisa membuat kita nyaman satu sama lain. Tapi di sisi lain juga kita mempunyai kendala soal karena kan SDM tadi ini mungkin tentang SDM yang saya maksud itu orang-orang yang bertanggung jawab di divisi masing-masing itu kan masih proses pembelajaran, jadi masih belum terorganisir bagus ini. Orang kita masih belum terorganisir bagus untuk main di setiap permainan tradisionalnya. Oh iya Kak, ya Kak. Jadi apa sih harapan Kakak untuk komunitas ini ke depannya? Pastinya sesuai tujuan kami sebenarnya, harapannya sesuai tujuan kami, karena kita berharap ke depan ini dia lebih besar secara serta lebih besar sebenarnya, dan yang kedua orang bisa lebih memahami sebenarnya maksud apa yang menjadi tujuan kegiatan ini, di mana kita berharap bukan hanya keluar main nanti yang menjadi grand design-nya ini untuk permainan tradisional, bahwa setiap di desa-desa mungkin bisa buat juga hal yang sama, tapi bisa kayak koordinasi sama harapan itu bisa lebih luas, cepat, bisa lebih banyak orang yang terlibat di perusahaan. Baik Kak, kalau boleh tanya sedikit Kak, komunitas keluar main Bulukumba ini ada hubungannya nggak sih sama komunitas bermain Makassar? Kan mirip-mirip tuh ya Kak. Mereka bersangkutan tidak kira-kira? Kayak ada sangkut pautnya begitu? Ada kerjasama antar kedua komunitas atau bagaimana? Kalau sebenarnya visinya pasti sama. Saya kan bilang dari tadi, referensi saya sebenarnya dari luar juga. Oh iya. Oh alah. Dari luar itu yang pertama saya lihat sebenarnya itu di Jakarta malah yang saya lihat pertama. Oh iya. Ya kita pernah lihat. Kalau boleh tahu Kak, ini tempatnya ada tempat khusus atau kayak berpindah tempat gitu ya? Ya dia berpindah. Ada yang masih tetap itu kayak di Pantai Merpati, kita masih lebih sering ke sana bermain. Tapi untuk maksudnya yang itu dia sebenarnya nomaden, itu pindah di mana menjadi opsi tempatnya kan. Tapi yang lebih sering itu di Pantai Merpati. Oh iya Kak. Kak, kalau boleh tahu ini kegiatannya dilakukan setiap hari apa? Itu ditentukan harinya atau bisa berubah-ubah? Oh iya. Kalau waktunya bisa berubah, sangat bisa. Oh iya, yang sebenarnya kita ini masalah jadwal itu bisa juga direview sama teman-teman yang terlibat. Jadi kalau dia sudah punya 10 orang nih yang mau bermain, dia bisa kita buatkan kapal layar untuk diposting di IG-nya keluar main. Nanti itu ajakan teman-teman yang mau gabung gitu
bisa juga tergantung dia pilih mana tempatnya. Bisa dikonfirmasi begitu sebenarnya. Jadi nomor dan terbuka. Begitu pesannya. Nah, iya Kak, terima kasih buat penjelasan Tak. Dan kayak setelah kita dengar dari segala penjelasan yang diberikan, sudah sangat jelas ya teman-teman. Ya. Penjelasan dari Kakak Echa. Nah, sebelum kita akhiri pertanyaan-pertanyaan ini Kak, adakah pesan Tak buat anak-anak muda generasi Gen Z yang kayak belum tertarik sama komunitas Tak di Bulukumba? Karena ada beberapa temanku Kak orang Bulukumba, tapi ternyata mereka belum tahu Kak ada komunitas bermain Bulukumba. Oke, kalau masalah itu kan sebenarnya persoalan penyebaran informasinya ya, itu tadi sebenarnya. Kita masih berpegang pada IG saja, belum ada media-media yang bisa membantu mempublish ini berita-beritanya atau informasinya. Nah, kalau pesan sih sebenarnya, ayo ikut gabung, jangan terlalu sering main jangan terlalu sering di kafe, buat dirimu lebih senang kalau terlibat di keluar main. Oh iya, keren. Pembahasan. Kayak luar biasa sekali Kak pesannya. Nah teman-teman yang ada di Bulukumba, nah mau coba gabung sama komunitas keluar main, ayo Mi coba-coba cek IG-nya guys, ikut main. Mencoba tak mengapa. Iya. Terima kasih Kak buat motivasinya. Semoga teman-teman yang pendengar menarik dan tertarik untuk mengikuti komunitas yang Kakak dirikan, Agar bisa lebih berkembang lagi ya. Iya. guys, berani terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif. Iya, Terima betul, kasih Kak. Terima kasih Kak. Kak. Saya Dinda, Saya Amalia. Saya Nabila. dan saya Aulia. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa nonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kota bukan hanya titik di peta, Melainkan rumah bagi ribuan cerita.